Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Irfan. Tutup ya. Ya Pak. Ya, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi juga Bu Mas. Alhamdulillah kita sekarang akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Mohon maaf nanti mungkin saya akan masuk kelas Bapak untuk melihat pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kalau boleh tahu hari apa ya Pak? Besok jam ke-7 dan ke-8 yang terakhir. Selasa ya Pak ya, tanggal 4 Oktober. Jam ke-7 ke-8. 7 ke 8 kelas apa ya Pak? Kelas 9K. 9K jam ke-7 8. Mata pelajarannya Pak? Matematika. Matematika. RPP-nya sudah dibuat? Sudah? Oh iya, yang Iya. kemarin ya, yang kemarin diberikan pada saya ya Pak ya. Saya sudah sedikit membaca Pak dari RPP yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mungkin sekarang kita diskusi aja gitu ya Pak mengenai RPP yang sudah Bapak berikan. Menurut Bapak indikator apa nih atau tujuannya mau apa yang diharapkan dari siswa tersebut Pak? Ya, untuk besok itu rencananya yang pertama anak itu nanti bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian nanti selanjutnya setelah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, nanti di antaranya berikutnya menganalisis bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan konstanta dari suku-suku persamaan kuadrat tersebut. Dikaitkan dengan konstantanya Ya. Pak. Berarti ada dua ya Pak ya? Kedua, Menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian menganalisis dari grafik itu yang dikaitkan bentuk grafiknya dikaitkan dengan konstantanya. Oke. Metode yang akan digunakan besok apa ya Pak? lebih ke diskusi kelompok. Ya. Dan nanti ada presentasi awal sih, ada penjelasan awal. Karena di kelas 8 kan sudah dibahas terkait dengan grafik persamaan garis lurus itu sebagai persepsi awalnya. Ya. Tapi kemarin sempat saya tanya juga, lupa lagi katanya Pak. Iya. Jadi harus di awal harus dijelaskan. Jadi ada Ada penjelasan. penjelasan awal, dan nanti ada presentasi, ada penjelasan awal dari saya. Kemudian nanti akan ada menggambar grafik untuk mengecek kemampuan awal mereka. Nah, baru kemudian nanti saya akan mengelompokkan mereka, kemudian menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi metodenya ada diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok berarti ya kalau di ini ya. Alat dan bahannya sudah disiapkan Pak? Sudah. Apa saja yang digunakan di Yang digunakan ada cat, ya, yang nanti dibagikan di tiap kelompok digambar. Ya. Tiap kelompok, dan kemudian mungkin medianya ditambah dengan ada presentasi menggunakan multimedia. Oke. Baik, itu kemudian terakhir nanti ada postes untuk per individu. Ya. Bapak kenapa menggunakan cat untuk alat peraganya? Ada alasan? Ada, karena tadi karena salah satu tujuannya yang menggambar grafik fungsi kuadrat, kemudian menggambarnya dalam kelompok. Dengan cat tersebut mudah-mudahannya ini bisa saling berbagi untuk anak yang sudah bisa atau minimal sudah punya gambaran dengan yang belum. Iya. Karena kemarin ditanyakan ternyata secara umum dalam tanda kutip katanya lupa lagi Pak. Iya. Ini mungkin dampak pembelajaran online. Betul. Ya memang hampir semua ya Pak ya, hampir semua merasakan dampak dari pandemi itu. Jadi nanti cat itu dibagikan per kelompok, kemudian sini nanti mungkin ada tim leadernya gitu ya, yang nanti akan membagikan ilmunya pada teman yang lain. Bagus sekali Pak. Untuk tahapan pembelajarannya seperti apa Pak? Untuk tahapan pembelajaran di awal saya akan memberikan pre-test dulu, bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Tapi lebih ke nanti menggambar grafiknya belum ke grafik fungsi kuadrat, tapi ke persamaan garis lurus dulu. Oh ya. Itu
dulu ya Pak mengulang ya? dulu yang lalu seperti itu. Sebagai persepsi. Oke. Kemudian saya memberikan presentasi bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Gitu. Nah, baru setelah itu anak dibagi kelompok dan mereka nanti diberikan soal untuk menggambar grafik fungsi. Setelah itu baru masuk ke analisis bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan konstanta pada suku-suku persamaan kuadrat tersebut. Berarti ada beberapa kegiatan ya Pak yang di sana ya? Lumayan agak padat. Berapa jam ya Pak? Itu 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit. Baik. Untuk persiapan tertulis ada Pak? Untuk persiapan tertulis diantaranya yang sudah disiapkan Ya. soal pretest, Oke. kemudian soal postes. Yang itu berarti yang ada di RPP ini ya? Kalau LA mungkin karena memang bentuknya lebih, karena memang diantaranya menggambar grafik fungsi, jadi nanti saya berikan soalnya ditulis aja gitu. Jadi LKPD-nya nanti berbentuk soal yang akan ditulis oleh Bapak, nanti dikerjakan oleh siswa ya? Satu lagi paling nanti untuk yang poin menganalisis bentuk grafik fungsi dikaitkan dengan konstanta suku, nah itu baru ada di LKPD. Jadi LKPD-nya ada 2, yang Bapak tulis di board, Bapak tulis, oke. Sama dan yang menganalisis untuk menganalisis. LKPD-nya sudah dibuat Pak? Sudah ada, tinggal tapi belum di-download, belum di-print. Baik. Berarti besok sebelum kita masuk, saya mau minta tolong untuk dilihat dulu LKPD-nya ya Pak ya. Baik Pak, untuk materi ini Pak, materi apa dari yang tadi Bapak jelaskan, indikator yang akan diharapkan diberikan kepada siswa, ada nggak materi yang menurut Bapak anak itu akan merasa sulit gitu? Ya, nah yang saya pikir titik kritis dari materi ini sebenarnya ada 2 sih, gitu ya. Karena bagaimana kemudian anak menggambar grafik fungsi kuadrat, itu titik kritisnya. Yang kedua, menganalisis bentuk grafik yang dikaitkan dengan konstanta dari suku-suku. Karena memang nanti bentuk grafiknya itu ada beberapa, gitu kan. Konstanta juga nanti dikaitkan dengan A, dengan B, dengan C, dengan tiga itu ada dengan A, dengan B, dengan C. Jadi memang karena tadi Bapak sudah bilang bahwa materi ini memang baru ya, walaupun dasarnya ada, tapi dasarnya tadi lupa gitu ya. Jadi kemungkinan yang menganalisis dan juga menggambar grafik itu dua-duanya menjadi. Tapi poin yang lebihnya itu tentu di menganalisis bentuk grafiknya itu. Oke, ya baik Pak. Nah untuk kompetensi siswa yang diharapkan setelah pembelajaran itu apa Pak yang diharapkan dari siswa? Ada 2. Yang pertama menggambar grafik fungsi kuadrat. Mereka bisa, mudah-mudahan mereka bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, mereka bisa memahami bentuk grafik fungsi jika dikaitkan dengan konstanta suku-suku persamaan kuadrat. Jadi Oke. Nah untuk ini Pak, mungkin Bapak kan sudah beberapa kali ya masuk di kelas 9K, jadi apalagi Pak Irfan ini wali kelasnya. Wali kelas. Oh ya. Kebetulan wali kelas. Jadi kebetulan karakter secara umum relatif bisa dipahami beberapa anak yang. Betul. Dan saya dengar Pak Irfan itu kelas 7-nya juga wali kelas-kelas yang ini. Betul. Jadi kelas 7-nya dan sekarang di akhir. Ya, jadi kira-kira nih menurut Bapak dari pembelajaran yang besok akan Bapak lakukan, apa yang perlu mendapat perhatian menurut Bapak di pembelajaran besok? Ya, ada beberapa sebenarnya yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama dari aspek siswanya. Nah, ada beberapa siswa yang dari sisi kemampuan, nah ini relatif mungkin di bawah teman-temannya. Seperti itu, gitu ya. Ada kurang lebih 2 siswa yang butuh perhatian khusus, gitu ya. 2 atau 3 siswa mungkin seperti itu yang butuh perhatian. 3 yang butuh perhatian khusus ya. Kemudian juga kondusivitas kelas. Kalau tadi secara individu gitu ya. Nah yang kedua kondusivitas kelas. Kalau secara umum ketika misalkan saya ngajak kelas, nah memang karena kelasnya ini di tengah, jadi lalu lalang di depannya itu koridor yang tempat lalu lalang siswa dari luar seperti itu.
Nah, terkadang ini mengganggu konsentrasi. Walaupun sudah diantisipasi dengan memasang gorden. Oh ya. Salah. Jadi ada dua berarti apa ya, dari aspek siswanya, kemudian juga dari aspek kondusivitas kelas. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, berarti besok insya Allah sudah siap ya Pak ya. Hanya mungkin LKPD-nya saja LKPD, yang ya insya Allah kasihkan ke Mas nanti. Oke, saya tunggu mungkin ya Pak ya, besok LKPD-nya. Saya doakan mudah-mudahan besok pembelajarannya berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, mungkin itu saja Pak Irfan. Ya, terima kasih Bu Mas. Ini juga mudah-mudahan menginspirasi juga nih buat saya. Jadi bisa terungkap juga beberapa hal yang nanti bisa meningkatkan pembelajaran buat siswa. Dan mungkin nanti mohon maaf saya masuk di kelas Pak Irfan, saya akan saya jangan intervensi aja. Tidak, saya tidak akan mengintervensi untuk itu karena memang tidak boleh ya Pak ya. Boleh. Dan juga insya Allah saya hanya akan melihat kegiatannya saja. Dan mungkin saya akan lebih fokus kepada siswanya itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya sih dibantu boleh. Bareng ngajarnya maksudnya. Tidak bisa Pak. Nah kalau nanti setelah observasi, insya Allah kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasinya. Insya Allah mau kapan kira-kira yang Pak Irfan bisa? Hari Kamis boleh. Hari Kamis bisa. Hari Jumat juga boleh. Ya berarti bulan cuma satu kelas aja. Jumat kelas. Oke, jadi percakapan setelah pasca observasi kita akan laksanakan kalau enggak Kamis atau hari Jumat. Saya nanti lihat jadwal saya dulu ya Pak ya. Insya Allah nanti besok ketika saya mengobservasi Bapak, sekaligus nanti besok kita akan diskusikan kapan kita akan melakukan obrolan atau percakapan pasca observasinya. Ya begitu Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya diganggu waktu. Terima kasih. Tolong. Ya, begitu aja. Mangga Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lebih baik. Alhamdulillah. Setelah kemarin merasakan sakit sebentar ya, mudah-mudahan kedepannya Pak Irfan bisa sehat. Amin. Pak Irfan, terima kasih juga ya kemarin. Alhamdulillah saya sudah diizinkan untuk bisa melihat pembelajaran Pak Irfan secara langsung. Maaf jika mungkin kehadiran saya sedikit mengganggu, mudah-mudahan tidak ya Pak ya. Tidak. Ya, nah dari hasil yang pembelajaran yang Pak Irfan kemarin lakukan, apa nih yang dirasakan oleh Pak Irfan setelah menyajikan pembelajaran tersebut? Ya, yang dominan yang saya rasakan pada saat menyampaikan pembelajaran kemarin
itu kan terkait dengan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat gitu ya, dilihat dari koefisien konstantannya. Kesulitan awal sudah terlihat, yaitu kemampuan awal anak menggambar grafik. Seperti yang Mas lihat sebelumnya, saya mencoba melakukan apersepsi ya, terkait dengan menggambar grafik fungsi karena di kelas 8 sudah ada. Nah ini ternyata banyak yang sudah lupa seperti itu, sehingga di awal untuk sampai ke bagaimana kemudian memahami karakteristik grafik fungsi, apersepsinya saya menggambar grafik fungsi dulu kan seperti itu. Nah di awal itu sudah terasa kesulitannya, anak sulit menggambar grafik fungsi kuadrat seperti itu, sehingga di awal itu juga kemudian sudah terlihat gitu ya, kesulitan-kesulitannya. Kalau boleh tahu Pak, apakah proses pembelajaran yang kemarin Bapak sudah lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan? Sependek yang saya coba rencanakan, insya Allah sudah sesuai. Di awal ada persepsi, kemudian saya mengelompokkan para siswa dengan kelompok yang heterogen, seperti itu. Heterogen dari saya mencoba mengelompokkan itu heterogen dari sisi kemampuan kemarin itu, seperti itu, dari sisi kemampuan. Karena sebelumnya kan sudah mendapatkan peta awal kemampuan anak, sudah berlangsung satu bab sebelumnya. Kemudian anak saya berikan KPD yang pertama. KPD-nya ada dua kan. KPD yang pertama itu mengukur atau memberikan kemampuan awal menggambar grafik fungsi kuadrat. Baru yang keduanya itu LKPD terkait dengan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat dikaitkan dengan koefisien, konstanta, dan diskriminant. Jadi sudah sesuai ya Pak ya. Alhamdulillah. Dapatkah Pak Irfan menceritakan sedikit kepada saya hal-hal yang dirasa sudah memuaskan dari pembelajaran yang Pak Irfan sudah kerjakan kemarin? Sebetulnya yang memuaskannya lebih dari aspek kerja sama kelompoknya sebetulnya. Walaupun mungkin ini tetap masih belum optimal ya, seperti itu. Kerja sama kelompoknya sudah relatif kelihatan, walaupun saya agak kesulitan menjangkau seluruh kelompok ya, kemarin itu. Tapi kerjasama di internal kelompok mereka cukup terjadi interaksi di antara mereka. Salah satunya itu. Kalau dari sisi ketersapaiannya itu yang belum, mereka berupaya untuk kemudian mencoba mengerjakan tugas-tugas yang sudah diinstruksikan dalam KPD tersebut, kemudian sudah saya arahkan. Tapi kemudian karena tadi di awal kemampuan awalnya gitu ya, terkait dengan membuat grafik fungsi, menurut mereka lupa lagi katanya membuatnya, itu sehingga kemudian kesulitan juga bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Padahal menggambar grafik fungsi pada persamaan garis lurus kan dulu sudah di kelas 8. Jadi memang anak karena lupa mungkin gitu ya Pak ya. Jadi karena dulu memang efek pembelajaran online dulu seperti itu. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira yang menjadi kesulitan perkiraan Pak Irfan mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana? Belum tercapai gitu. Kemarin itu pada saat target yang saya tentukan itu belum tercapai sepenuhnya. Nah, salah satu yang menghambatnya itu adalah karena untuk kemudian membuktikan bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat dengan melihat dari karakter A, B,
C dan diskriminan, itu kan saya pernah tanya dari membuat grafik fungsi kuadratnya. Nah sementara membuat grafik fungsi kuadratnya itu sendiri yang kemudian menjadi hambatan sehingga kemudian tidak tercapai sampai ke kesimpulan akhir. Ya. Jadi memang yang menjadi kesulitan siswa itu di awal siswa belum memahami cara menggambar grafik gitu ya Pak ya. Jadi sehingga untuk maju ke materi selanjutnya agak terhambat. Nah kalau dari Pak Ipan sendiri, apakah Pak Ipan merasa ada sedikit kesulitan yang Pak Ipan rasakan dalam pembelajaran itu atau bagaimana? Salah satunya pada ini terutama yang saya lihat itu kenapa mereka kesulitan itu justru di konsep dasar bagaimana kemudian mengkonversi X gitu, atau apa ya, mensubstitusi X sehingga untuk mendapatkan nilai Y gitu, seperti itu. Sehingga di sana kan ya dihasilkan nanti titik koordinat. Nah itu yang kemudian kelemahan mereka itu. Jadi bingung bagaimana ini cara mensubstitusi nilai X gitu ya. Padahal di sana saya sudah menyediakan kan, di sana itu sudah ada tabel yang sudah saya tentukan nilai X-nya gitu. Nilai X-nya itu berapa? Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ternyata untuk menemukan nilai Y-nya, walaupun sudah dikasih contoh, masih kebingungan bagaimana cara mensubstitusinya. Ini gimana Pak? Negatif 3 ini bagaimana kan? Nah, gitu seperti itu. Kemudian terpaku dengan contoh persamaan kuadratnya, grafik fungsi kuadratnya. Padahal di LKPD persamaan kuadratnya beda-beda kan, dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Misalkan A-nya positif, A-nya negatif, A dan B-nya bertanda sama, A dan B-nya bertanda berbeda. Misalkan diskriminannya lebih dari 1 dan selanjutnya. Gitu. Itu sudah dibuat di setting seperti itu gitu, karena targetnya memang ingin mengetahui karakter dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Itu hal yang menjadi kesulitan siswa ya, yang Betul, dari mensubstitusi itu sebetulnya sangat awal sekali. mensubstitusikan nilai X untuk masuk ke persamaan, kemudian didapatkan nilai Y dan akhirnya ada titik koordinat yang dijadikan dasar untuk menggambar itu. Nah kalau untuk berdiri Pak Irfan sendiri ini, apakah Pak Irfan merasa ada kesulitan nggak dalam selama pembelajaran kemarin berlangsung yang Pak Irfan rasakan? Ya, saya kesulitannya itu memikirkan gitu. Setelah itu memikirkan bagaimana caranya supaya kemudian anak bisa paham menentukan titik-titik koordinat gitu. Jadi bagaimana supaya anak itu paham mensubstitusi seperti itu gitu caranya. Karena kemarin dengan upaya saya dijelaskan gitu ya, dengan algoritma rutin, dengan tahapan-tahapan yang sudah biasa dipahami, ternyata masih banyak anak yang belum paham. Hanya 1, 2, 3. Ada beberapa, kalau saya hitung gitu ya, hanya kurang lebih 3 atau 4 anak yang paham cara mensubstitusi seperti itu. Berarti kan sebenarnya besarnya belum dipahami, belum memahami gitu. Ya itu kesulitan yang Pak Irfan rasakan gitu ya. Jadi ketika anak kesulitan di bidang untuk mensubstitusikan, Pak Irfan juga merasa bagaimana nih untuk supaya anak bisa lebih paham gitu ya. Iya. Dengan cara saya yang pada saya itu dijelaskan gitu ya, secara bertahap, masih banyak yang belum paham. Seperti itu. Ya, itu yang memang sih kesulitan-kesulitan seperti itu yang dirasakan, saya juga kadang suka seperti itu Pak. Nah menurut Pak Irfan, apakah ada alternatif lain yang Pak Irfan pikirkan bisa mengatasi permasalahan atau kesulitan yang tadi Pak Irfan hadapi? Kemarin mencoba berpikir bagaimana kemudian saya membuat LKPD yang LKPD-nya itu mencoba mengarahkan pemikiran anak gitu, atau mengkonstruksi pemikiran anak sehingga kemudian mereka pun paham gitu ya, atau mengerti bagaimana cara tadi mensubstitusi sampai menggambar grafik. Kemarin memang kalau saya lihat di LKPD-nya memang tidak detail, karena memang tadinya konsep-konsep dasar yang menurut saya mereka sudah pahami gitu, itu dikerjakan di luar LKPD itu. Nah, ternyata mungkin
ini harus lebih detail dari itu LKPD yang harus dibuat. Mereka LKPD hanya sumber saja seperti itu gitu. Kemudian tabelnya hanya XY saja. Saya lihat di beberapa contoh yang lain alternatif ada tabel yang lebih detail lagi gitu, persamaannya ditulis, kemudian cara mensubstitusi nilai X-nya juga ditulis gitu. Ya. Salah satunya mungkin bisa jadi itu alternatif. Jadi biar anak lebih terfokus mungkin gitu ya kalau lebih spesifik seperti itu. Ya, dari apa yang tadi sudah Pak Irfan jelaskan gitu ya, identifikasi apa kesulitan siswa, kemudian juga yang dirasakan oleh Pak Irfan juga ternyata ada sedikit kesulitan. Tadi juga Pak Irfan sudah menjelaskan sedikit tentang alternatif untuk mengatasi kesulitan yang Pak Irfan rasakan. Nah, saya coba ingin mencari informasi lagi nih dari Pak Irfan. Jika Pak Irfan mengidentifikasi hal-hal yang sudah bagus, tadi kan sudah dijelaskan ya, dan juga hal-hal yang perlu peningkatan, kira-kira menurut Pak Irfan apa nih yang harus ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Pak Irfan lakukan? Yang terlihat itu diantaranya kemarin itu walaupun tadi dikatakan interaksi anak di dalam kelompok sudah cukup bagus, tapi saya kurang bisa menjangkau ke seluruh kelompok, kurang bisa mobile itu ke kelompok yang ada. Mungkin settingan penempatan kelompok yang harus dibuat menjadi lebih riut, lebih maksudnya supaya saya bisa lebih masuk menjangkau ke seluruh kelompok seperti itu. Kemudian yang kedua LKPD yang harus saya perbaiki tadi ya, karena ternyata saya tidak mempertimbangkan, bukan kita mungkin ya, karena itu juga harus pertimbangan, tapi ternyata pertimbangan itu di luar realitas anak gitu, pemahaman. LKPD-nya itu yang kemudian harus didetailkan itu menurut saya, sehingga anak bisa lebih paham langkah-langkah pengerjaan yang harus dilakukan oleh mereka. Jadi memang menurut Pak Irfan memang settingan tempat duduk memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga Pak Irfan bisa mobile untuk semua kelompok yang ada di kelas itu ya. Dan juga LKPD mungkin bisa lebih diperbaiki tadi gitu ya Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan akan memperbaiki LKPD sehingga bisa lebih detail dan anak bisa lebih paham mungkin gitu ya dengan ini. Baik Pak Irfan, terima kasih ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Nah, dengan demikian menurut Pak Irfan apa nih yang akan Pak Irfan lakukan pada pertemuan selanjutnya? Tuh, sesuai dengan hal-hal yang saya coba temukan tadi, mungkin nanti kita juga silakan kalau memberikan masukan. Terima kasih. Tadi berarti settingan kelas saya coba ubah sehingga juga bisa membuat saya bisa lebih mobile ke anak-anak. Yang kedua LKPD gitu ya, harus benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak seperti itu. Karena ternyata untuk setelah ini harus menjadi pertimbangan juga gitu ya. Setelah masa pandemi ini ternyata ada beberapa pemahaman anak yang harus kita bangun kembali seperti itu. Kemudian atau persepsinya ini ternyata agak dalam seperti itu gitu. Walaupun mungkin ini agak-agak lambat juga seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan ketercapaiannya menjadi lebih signifikan lagi. Ya memang dengan adanya pandemi kemarin itu memang terlihat sekali ya Pak ya, kemampuan anak itu memang kita tidak bisa pungkiri, sehingga membuat mungkin pembelajaran sekarang yang tadi Pak Irfan jelaskan persepsi akan ditingkatkan lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Irfan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah memberikan saya izin untuk melihat pembelajaran Pak Irfan. Juga tadi percakapan tadi juga saya banyak sekali mendapat masukan, dapat pembelajaran juga dari Pak Irfan bahwa memang ternyata siswa itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata mereka punya kesulitan-kesulitan yang justru hal-hal seperti itu yang harusnya tidak luput dari ya itu gitu, dari hal yang kita perhatikan, dari mulai pembuatan LKPD, penempatan
tentang itu seperti itu. Dan juga tadi Pak Irfan mengatakan tentang persepsi itu, terima kasih Pak Irfan sudah memberikan pembelajaran bagi saya, karena betul sekali saya merasakan memang mungkin kita harus lebih kuat di persepsi sehingga anak bisa kesulitannya mungkin bisa lebih diminimalisir begitu. Ya Pak Irfan, terima kasih sekali, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kegiatan yang saya lakukan. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya kegiatan pembelajaran Pak Irfan juga bisa lebih baik lagi. Saya lihat sudah sangat baik sekali, sudah bagus sekali, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi seperti apa yang tadi Pak Irfan sudah jelaskan. Pak Irfan punya mimpi untuk memperbaiki pembelajaran Pak Irfan ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.